Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Yuniar dengan NIM 2021-20127 kelas Ilmu Hukum C. Moto hidup saya, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu yang bagus, maka harus bekerja keras. Jika tidak mau, maka jangan iri dengan hasil orang lain. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Penulisnya Adiaksa Mahasena, nama jurnal Hukum Pidana nomor 1 volume 7 tahun 2018, nomor akreditasi 30 /E/KPT 2018. Latar belakang. Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu indikator penentu kemajuan suatu negara. Kondisi yang demikian dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang majemuk dan borderless, termasuk di bidang kesehatan. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan dunia kesehatan disebut tindakan medis. Tindakan medis yang dapat ditempuh dalam dunia kesehatan yaitu melalui transplantasi organ tubuh. Perkembangan transplantasi organ tubuh manusia semakin berkembang, tidak hanya organ jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lain termasuk jaringan otot maupun syaraf. Indonesia sebagai negara hukum yang berasaskan Pancasila, di mana seluruh warga Indonesia diwajibkan tunduk dan patuh, terdapat beberapa kasus di mana masyarakat yang secara sukarela menjual organ tubuh manusia demi mendapatkan uang dengan nominal tertentu. Hal tersebut tentunya membuka asumsi baru bahwa dalam upaya mendukung adanya kasus jual beli organ tubuh manusia yang didukung oleh oknum tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan memiliki fasilitas dalam hal transplantasi organ tubuh manusia. Pada awalnya, tindakan transplantasi dilakukan atas donor dari pihak keluarga dengan alasan kemanusiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan dan permintaan akan donor organ tubuh oleh pasien yang mengidap penyakit tertentu semakin meningkat. Timpangnya, jumlah permintaan organ tubuh dibandingkan dengan jumlah pasien ini yang kemudian menyuburkan praktek ilegal jual beli organ tubuh. Kondisi demikian mengundang pergeseran nilai kemanusiaan ke arah komersial atau mencari keuntungan dalam tindak transplantasi, yaitu salah satunya melalui transaksi jual beli organ tubuh. Salah satu transplantasi organ tubuh yang sering terjadi adalah transplantasi ginjal. Media online banyak memuat berita yang mengenai jual beli organ tubuh. Parahnya lagi, tidak ada satu kasus pun mengenai jual beli organ tubuh yang sampai pada pengadilan. Padahal kegiatan ini telah dilakukan dengan terang-terangan atau terbuka. Kebutuhan ekonomi yang kian hari makin membengkak tidak sejalan dengan input finansial yang didapat. Walaupun sudah bekerja keras demi mendapatkan upah yang layak, namun tetap saja ada kebutuhan para penjual organ tubuh manusia yang tidak terpenuhi, seperti halnya berita yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi Indonesia, Estriati, warga desa Pepedan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berniat menjual salah satu ginjalnya seharga 200 juta rupiah kepada siapa saja yang berminat. Himpitan ekonomi membuatnya berbuat nekat, karena sejak 3 bulan lalu sang suami tak pernah pulang dan tidak mengirimkan uang untuk keluarga. Ketika komersialisasi terhadap organ tubuh manusia mulai merebak dan menjamur di masyarakat melalui transaksi jual beli, maka dari perspektif hukum pidana seharusnya tindakan tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai langkah penjaminan terhadap kepastian hukum. Sebagian bentuk kodifikasi hukum pidana material di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak mengatur jual beli organ tubuh manusia, melainkan diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yakni melalui Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana tersebut merupakan terobosan baru dalam upaya memberantas mafia perdagangan organ tubuh manusia. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia menurut hukum positif di Indonesia.
Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kita akan masuk ke pembahasan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Tentunya terdapat perbedaan antara konsep pertanggungjawaban pidana bagi orang perseorangan dengan korporasi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pertanggungjawaban pidana bagi orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Suatu syarat yang diperlukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab. Dengan kata lain, perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap bertanggung jawab kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjukkan ke arah itu, seperti ditentukan dalam buku 1 bab 3 pasal 44 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana. Dalam keadaan yang demikian, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, dalam hal jual beli organ tubuh manusia dilakukan oleh orang perseorangan. Orang perseorangan yang dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia berdasarkan pasal 192 Undang-Undang Kesehatan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan khusus bagi orang perseorangan yang dapat dipertanggungjawabkan pidana melakukan tindak pidana jual beli organ tubuh anak berdasarkan pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dipidana dengan pidana penjara selama 15 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. 2. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, yakni yang pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Yang pertama, doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau direct liability doctrine atau teori identifikasi atau identification theory. Yang kedua, doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti atau vicarious liability. Yang ketiga, doktrin pertanggungjawaban pidana atau PJP yang ketat menurut undang-undang atau strict liability. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pidana pengganti denda untuk korporasi pada pasal 85 yang mengatur jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Pasal 82 RUU KUHP nasional mengatur, yang pertama, pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim. Yang kedua, jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Berdasarkan hal di atas, apabila korporasi tidak membayar penuh pidana denda dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai putusan hakim, maka untuk pidana denda yang tidak dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan korporasi, dan jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dilakukan, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Kesimpulan, pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia menurut peraturan perundang-undangan Indonesia adalah orang perseorangan dan korporasi. Oleh karena itu, tidak hanya orang perseorangan yang melakukan jual beli organ tubuh manusia yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Namun, manakala pihak rumah sakit maupun badan hukum lainnya melakukan jual beli organ tubuh manusia dalam rangka pelaksanaan transplantasi organ tubuh demi mendapatkan keuntungan, dapat pula dibebankan pertanggungjawaban pidana.
RUU KUHP nasional sebagai bentuk adanya pembaruan hukum pidana di Indonesia menegaskan pula bahwa orang perseorangan dan korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. RUU KUHP nasional juga melengkapi kelemahan hukum positif dengan mengatur sanksi pidana pengganti denda bagi korporasi. Saran: dengan adanya isu dan rumor permasalahan tentang tindak pidana jual beli organ tubuh manusia, sudah seharusnya kita sebagai generasi Z harus berpikir jauh ke depan dalam menentukan suatu jalan keluar dari permasalahan. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan bagi pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia harus lebih diperhatikan. Kita harus lebih hati-hati dengan adanya kasus jual beli organ tubuh manusia. Jangan mudah untuk dilabui demi mendapatkan uang. Jika kebutuhan ekonomi kian hari makin terbatas namun tidak sejalan dengan finansial yang didapat, maka jangan sekali-sekali melakukan tindakan jual beli organ tubuh. Pikirkan dampak kedepannya seperti apa yang akan terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.